Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di podcast Sambung Kebaikan. Tempat banyak kita ngobrol santai untuk menyambungkan banyak potensi untuk menciptakan kebaikan yang lebih besar. Bersama saya Heri Koswara, satu kebaikan untuk 1000 kebaikan lain. Alhamdulillah, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita teman ngobrol pada pagi hari ini, seorang anak muda yang luar biasa yang punya perusahaan berbasis pendidikan di Bekasi. Orangnya soleh insya Allah, dan ini luar biasa, sudah hafal 5 juz, dan beliau adalah salah satu alumni pesantren. Siapa dia? Muhammad Syibil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sibil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bang. Masya Allah. Sibil. Ya, gimana Bang? Ya, saya membaca beberapa berita terkait dengan usaha yang dilakukan oleh Sibil ya. Siap. Ini Gimana? bisa diceritakan nih ke teman-teman Bang Heri Koswara. Kira-kira Sibil sekarang sedang bisnis apa ini? Kemudian juga saya dengar-dengar malah ada tambah lebih sibuk ya pada saat pandemi ini. Seperti apa kegiatan sekarang ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memang kondisinya bisa dikatakan seperti Bang, kurang lebih Bang. Jadi bisnis kita memang saat ini fokus di bidang pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan, Oke. di fokus pada dua itu. Dan mengapa bisa dikatakan tadi kok di pertengahan pandemi saat ini malah makin sibuk, alhamdulillah seperti itu ya dikatakan seperti itu, karena memang pendidikan ini justru di tengah pandemi semakin dirasakan menjadi hal yang apa ya bahasanya, fundamental lah, menjadi hal yang menjadi sebuah kebutuhan. Dari dulu orang udah pada butuh, semakin kesini orang semakin menyadari bahwa pendidikan itu menjadi hal yang semakin krusial, khususnya baik itu bagi siswanya maupun dari para orang tuanya gitu. Baik, ini kan kalau kita lihat justru di masa pandemi ini perusahaan-perusahaan pada collab ya. Banyak yang mem-PHK-kan karyawannya. Iya. Nah, ini bagaimana nih awal Sibil membuat bisnis ini? Apa saja waktu kemudian infrastruktur yang disiapkan ini? Iya, jadi memang awalnya itu kita coba fokus, kenapa kita fokus di pendidikan, awalnya memang karena berangkat dari kegelisahan sih Bang sebenarnya. Kegelisahan. Berangkat dari kegelisahan, saya dan beberapa teman-teman merasa bahwa pendidikan di Indonesia ini dirasa belum terlalu merata lah, belum terlalu merata. Mungkin saya tinggal di Bekasi dan teman-teman juga, inner circle saya juga tinggal di Bekasi, dan merasa bahwa kita bisa dikatakan beruntung karena tinggal di kota besar, tidak seperti saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin tinggal di daerah yang mungkin akses pendidikan tidak semudah kita seperti itu. Jadi sebenarnya berangkatnya berawal dari kegelisahan Bang, kayak gitu. Dan kemudian berangkat dari kegelisahan itulah saya kemudian lagi main sama teman-teman saya gitu kan, sama teman SMA, ada salah satu teman SMA, kita ngobrol ngalur ngidul lah gitu. Ngobrol biasa dari hal-hal yang mungkin ya dari pekerjaan, keluarga dan sebagainya, sampai akhirnya saya bertemu dengan salah satu teman juga yang punya kegelisahan yang sama kayak gitu. Jadi mungkin berangkatnya dari situ sih. Baik ya. Ini kan kalau mengawali sesuatu itu sesuatu yang sulit ya. Iya. Biasanya gitu ya. Iya, kalau kita mulai emang paling susah sih. Nah, tantangan apa yang dirasakan oleh Sibil yang paling sulit di saat merintis usaha ini? Tantangannya yang pasti resource ya, sumber daya. Itu udah mutlak lah, pasti udah mutlak kayak gitu. Pada dasarnya mungkin bisa dikatakan seperti ini. Resource yang kami miliki saat itu tidak sebesar visi ke depan kita. Visi ke depan kami di tim gitu, saya dan teman dan beberapa rekan yang lain. Di resource sih ya mungkin ini dialami juga oleh semua orang yang start usaha apapun itu bidang usahanya kayak gitu kan. Jadi di awal kami dituntut untuk mengerjakan semua hal A to Z, hulu hilir bisnis ini kita dituntut mengerjakan semua, kita dituntut paham. Tapi memang ya tidak dipungkiri memang itu yang harus kita lakukan sih Bang. Di masa pandemi ini pastikan setiap perusahaan ingin menjadi perusahaan yang terus berkembang ya. Iya. Nah, ke depan rencana apa saja kira-kira yang sudah ada dalam roadmap perusahaan yang Sibil pimpin untuk pengembangan bisnis yang hari ini sudah dilalui ini? Siap, jadi memang
awalnya kita berangkat dari pelatihan digital marketing. Pelatihan di situ. digital marketing Digital ya? marketing. Jadi Oke. teman-teman yang punya usaha atau tertarik di bidang digital marketing, kita startnya di situ. Kita berusaha membumikan digital marketing yang selama ini mungkin orang biasa dengar masih ngawang-ngawang, tapi kita berusaha terjun di sana gitu. Kita berusaha menyebarkan semangat digital kepada rekan-rekan semua gitu Iya. loh. Nah, jadi memang mungkin kita berangkatnya dari digital marketing, tapi nextnya ke depan kita mau fokus kepada bidang pendidikan yang lain, pelatihan yang lain, pelatihan manajemen, pelatihan keuangan, pelatihan sumber daya manusia. Kita arahnya akan ke sana. Di luar itu kita juga sedang coba masuk di ranah pendidikan khususnya SMA. Jadi per tahun ini sampai tahun depan kita punya rencana paling enggak ya rencana jangka menengah lah ya setahun gitu ke depan. oke. Kita punya rencana untuk membantu teman-teman kelas 12 untuk untuk masuk kuliah tahun depan. Perguruan tinggi ya? Perguruan tinggi, Iya. iya. Sibil, tadi terkait dengan bisnis yang hari ini dikembangkan oleh Sibil dan teman-teman di perusahaan ya. Iya. Itu bisa lebih detail lagi biar nih teman-teman sahabat Bang Heri ini bisa lebih pemahami ya terkait dengan peluang-peluang yang ada. Iya Bang, jadi Bang Heri dan juga sahabat Bang Heri semua, jadi memang bisnis yang coba kami fokus saat ini di bidang pendidikan, pendidikan dan pelatihan. Di bidang pendidikan ini, di bidang digital marketing yang pertama, yang kedua juga di bidang bimbel dan privat online. Oke. Jadi memang digital marketing, di bidang digital marketing ini memang alhamdulillah kami ditunjuk menjadi salah satu lembaga pelatihan yang mengisi di kelas-kelas prakerja. Kayak gitu, Bang. Yang programnya pemerintah itu, Bang, program pekerja, kita alhamdulillah ngisi di sana. Dan memang yang coba kita ajarkan subjeknya masih di bidang digital marketing sih, Bang, kayak gitu. Nah, kalau yang satu lagi nih, yang untuk bimbel dan privat online-nya ini, kita bergerak menyasarnya ini mereka-mereka yang belajar di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA kayak gitu. Bahkan kita juga menyediakan pengajar-pengajar jika ada orang tua yang ingin mengajarkan anaknya untuk belajar baca tulis hitung calistung kayak gitu. Kita juga menyediakan sampai gitu. Berarti kalau untuk sumber daya yang dibutuhkan ya, kalau untuk pengajarnya apa saja biasanya yang hari ini ya? Yang hari ini ya dibutuhkan itu. Kalau untuk tenaga pengajar tadi di bidang digital marketing sebenarnya kita juga masih membutuhkan tenaga pengajar karena memang peserta prakerja ini kan mungkin yang seperti Bang Heri dan juga sahabat Bang Heri semua tahu juga cukup masif ya, cukup banyak. Demografinya juga cukup luas gitu kan, dari mana aja, dan kita belajarnya online gitu loh. Dengan jumlah peserta yang banyak ini, jumlah tentor kita juga, jumlah pengajar kita cukup terbatas. Jadi kita masih membutuhkan pengajar di bidang digital marketing. Itu yang pertama. Nah, itu yang untuk digital marketingnya nih. Yang kedua, kalau untuk di bidang bimbel dan privat online ini, kita membutuhkan banyak banget nih Bang justru tenaga pengajar. Nah, ini kesempatan nih saya kira ya. Tenaga pengajar bisa didetilkan ya kira-kira. Jadi tenaga pengajar di semua jenjang pendidikan. Di semua jenjang ya? Di semua jenjang. SD, SMP, SMA kita membutuhkan semua. Mata pelajaran apapun kita membutuhkan juga. Mata pelajaran apapun? Mata pelajaran apapun, betul. Jadi kalau SD itu kan biasanya kalau di sekolah-sekolah satu guru mata pelajarannya bebas gitu kan. Jadi mereka yang biasa ngajar di SD, biasa privat muridnya SD bisa ikut juga sama kita, bisa join sama kita. Atau untuk teman-teman juga yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan kayak gitu, bisa juga ikut join sama kita, paling enggak yang udah punya basic mengajar lah kayak gitu, atau backgroundnya dari pendidikan juga bisa sih Bang kayak gitu Bang. Kita butuh guru matematika, kita butuh guru IPA, biologi, kimia segala macam, kita butuh guru bahasa Inggris juga, kita banyak butuh kayak gitu. Wah, luar biasa ya, alhamdulillah sahabat Bang Heri. Saya kira kita sudah dengar dan ternyata ada kesempatan untuk sama-sama kita membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di perusahaan Bang Sibil ya? Iya, siap. Ini bagaimana nih kalau misalkan ada sahabat Bang Heri yang mau melamar pekerjaan, bisa ya? Bisa Bang. Bisa ya? Bisa banget ya Bang. Silahkan kirim CV Anda, lamaran pekerjaan Anda ke email kerja@herikoswara.com. Ingat ya, sekali lagi, kirim email Anda ke kerja@herikoswara.com. Mudah-mudahan ini bagian dari usaha yang dilakukan oleh Sibil dan teman-teman di perusahaan. Dan mudah-mudahan ini bisa disambut
kebaikan ini oleh seluruh sahabat Bang Heri Koswara yang mendengarkan acara podcast kita siang hari ini. Sibil, ini Siap, dengan prestasi yang tadi luar biasa ya. Waduh. Artinya semudah kamu sudah banyak bergelut dalam memajukan dunia pendidikan ya. Ini tentu orang tua pasti bangga lah ya, prestasi saat ini ya. Ini bagaimana pendapat mereka Sibil ketika kamu mulai merintis bisnis ini? Mereka yang pasti support Bang, pasti support ya? support, Oke. pasti support banget karena memang ya di awal dengan beragam kesulitan tadi sih orang tua sejauh ini nggak ada masalah, justru malah menyemangati terus sih Bang, malah Menyemangati menyemangati terus terus ya? ya, jangan patah semangat, apalagi tadi yang seperti Bang Heri sampaikan bahwa ya ini kan insya Allah ada kebaikan di dalamnya kan, karena kita bergerak di bidang pendidikan, gitu sih Bang. Ini orang tua, bapak ibu masih ada? Bapak udah almarhum, ibu yang masih ada. Oh almarhum ya, mudah-mudahan husnul khotimah ya. Amin, insya Allah. Dan tenang dalam kuburnya karena Sibil menjadi anak yang soleh insya Allah. Ya. Allahumma amin. Nah ini gimana, berapa besar nih peran ibu dalam kehidupan Sibil nih? Waduh, kalau ditanya berapa besar, mungkin nggak ada barometernya mungkin ya Bang. Iya, Ya. iya. Nggak ada ya, sulit buat diukur karena Nggak, memang artinya bapak meninggal tahun berapa? 2011. 2011. Berarti saat saat itu saya Sibil masih kuliah. Kuliah ya? Masih kuliah, saya Oke. masih kuliah. Saya masih kuliah. Berarti ketika mulai merintis bisnis ini memang sudah almarhum ya, sudah tidak ada bapak almarhum. ya? Betul. Jadi memang tinggal ibu saya aja dan memang di awal pasti ada pertanyaan sih, kenapa nggak misalnya kayak kerja aja gitu kan, kenapa Iya. harus merintis bisnis kayak gitu kan, apalagi di bidang pendidikan kayak gitu. Tapi setelah mungkin coba kita kasih pengertian, justru malah alhamdulillah beliau selalu support kayak gitu. Iya, sih. iya. Beliau selalu support. Gitu. Baik, ini satu pertanyaan yang menggelitik buat saya. Ini Sibil hari ini tentu sudah berkeluarga atau belum nih? Alhamdulillah belum Bang. Oh masih single? Waduh luar biasa, ini apa namanya sahabat Bang Heri ini. Waduh, saya nggak tahu harus bilang apa nih. Iya ya, ternyata Sibil ini masih single gitu ya. Ini Masih single Bang. kenapa ini masih single Bang Sibil ini? Apakah ada kriteria pasangan Sibil yang belum ketemu atau seperti apa ini kira-kira? Kalau nih? ditanya kenapa, mungkin keasikan kerja kali Bang ya. Asal kerja ya? Mungkin keasikan kerja, jadi memang ya lupa aja tiba-tiba udah sampai kapan, udah sampai mana gitu kan, tiba-tiba adik kakak saya udah pada berkeluarga ya, saya yang belum ya. Mungkin berangkat dari situ sih, Iya. Tapi kalau di bisnis Sibil udah maju luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Ada perencanaan, Insya ada Allah. program, ada target. Ini kalau untuk Sibil sendiri gimana nih untuk target Untuk target berikutnya? pribadi Ya pribadinya deh. Ini jangan sampai lupa ini. Kalau untuk target pribadi nih Bang, jujur aja memang Iya, iya. saya pribadi nggak muluk-muluk sih, nggak muluk-muluk Iya. dalam arti memang ketika ada yang dirasa udah pas gitu kan, udah klik, udah cocok satu sama lain gitu kan, dan ya nggak perlu nunggu apa-apa lagi sih, memang insya Allah ya kalau memang udah saling siap satu sama lain ya kenapa nggak kita coba untuk membumikan sunnah Rasul gitu. Baik. Lebih kayak gitu, Bang. Arti gini, kalau tadi di sesi pertama Sibil dengan perusahaan dan teman-teman Iya, gitu ya, siap. mampu dan bisa membuka lowongan pekerjaan. Berarti juga di sesi ini Sibil siap membuka lowongan pendamping untuk rumah tangga ya? Gimana nih? Waduh, ini kehormatan buat saya nih Bang, difasilitasi sama Bang Heri nih. ya boleh aja sih Bang. Boleh aja Insya ya? Allah, boleh aja sih. Oh baik, sahabat Bang Heri dengar ya, insya Allah ini luar biasa ini, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di pertemuan saya dengan Bang Sibil yang muda Waduh. ini gitu ya. Insya Allah Bang, insya Allah. Baik, sahabat Bang Heri, saya kira kita sudah banyak yang mengenal sosok Sibil tadi. Pertama, orang yang sudah mampu meng-create satu perusahaan yang bergerak dalam dunia pendidikan yang luar biasa ini. Kedua, ternyata beliau juga masih single ternyata ini. Alhamdulillah. Nah ini, dan dia masih sedang mencari pasangan ini. Nah ini bagi sahabat Bang Heri ini, akhwat ya, akhwat nih, yang masih single ya, dan juga sedang mencari pasangan dan ingin ta'aruf tuh ya, Iya, maksudnya siap, Bang. kenalan gitu ya, Siap, Bang, dengan siap, Bang Bang. Sibil yang luar biasa. Boleh banget ini, silakan kirimkan CV Anda ke email ta'aruf@herikoswara.com. Sekali lagi ya, tolong nih para akhwat ya, kirimkan email Anda ke ta'aruf@herikoswara.com. Insya Allah
Karena ini memang bagian tugas saya ini. Masya Allah. Saya sudah banyak nih menjodohkan anak-anak muda yang kemudian mereka melanjutkan hubungannya ke pelaminan. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menjodohkan dengan melalui perantara dirinya, maka ketika keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah, maka insya Allah surga menjadi bagiannya. Itu maksudnya ya? Insya Allah. Nah, saya mudah-mudahan bisa menjadi dapat surga dari kamu nih. Insya Allah, Bang. Kalau ada akhwat yang datang ta'aruf kemudian jadi ya. Amin, Bang. Insya Allah, Bang. Demikian sahabat Bang Heri, ngobrol-ngobrol kita seru dengan Bang Sibil. Mudah-mudahan bisa mengambil inspirasi bagaimana perjuangan beliau ya, bisa membangun sebuah bisnisnya dari dasar, dan ini saya kira perlu ditiru oleh rekan-rekan sahabat Bang Heri yang muda yang sekarang masih belum mendapatkan pekerjaan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komentar channel Heri Koswara untuk inspirasi-inspirasi lainnya. Tetaplah berbuat banyak kebaikan dan sambungkan kepada lebih banyak orang. Bersama saya, Heri Koswara, satu kebaikan untuk 1000 kebaikan yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.